Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis tuh lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Siapa kita di hadapan mereka mengatakan, oh kitab ini nggak benar nih, lantas dibuang semua isi kitabnya. Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini, kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelanga. Ya mungkin yang baiknya masih ada yang lain. Anda tidak sepakat, tidak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika para filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Anda mengatakan, ini nggak paham ilmu hadis. Anda siapa, Joni? Quran beliau hatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak. Makanya pelajari dulu. Itu saya punya kawan orang Syria. Tesisnya tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halakah di TV malah saat itu. Sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Al-Imam Al-Ghazali. Itu duduknya langsung berubah, matanya memerah. Dia katakan, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halakah ini atau bagaimana? Kami bilang, jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat Sayyidi, Jazakallah khair, Masya Allah. Kalimat yang bagus sekali. Ya, Tuan, terima kasih banyak. Anda dianugerahi Allah keilmuan yang sangat luar biasa, yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan Alhamdulillah, saya ini, tesis saya, itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali. Saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai ke karya-karyanya, sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kebalik, yang bicara tadi yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya mungkin agak kurang paham, atau mungkin kurang baca referensi. Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini. Setelah mendengarkan semuanya apa yang terjadi, yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat keduanya. Selesai. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Paham ya? Baik, jadi status hadis ini, kalaupun ada yang menyebut